sesuatu yang tidak bisa ditukar perankan. Misal, perempuan memiliki payudara, laki-laki tidak memiliki payudara. Laki-laki memiliki jakun, perempuan tidak memiliki jakun. Perempuan meskipun memperjuangkan wilayah itu, perempuan juga memiliki ciri khas biologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Bella, tentunya masih di channel Sinta Bella. Teman-teman, untuk video kali ini dan selanjutnya aku akan memfokuskan pembahasan pada seputar perempuan gitu, baik terkait teori gender, seks, kemudian teori-teori perempuan dan juga fenomena perempuan di lapangan seperti apa. Nah, permulaannya untuk kita bisa menganalisa apakah fenomena kita di lapangan ini sudah pro gender atau sudah berpihak kepada perempuan atau tidak, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep atau pisau analisa yang kita pakai, yaitu perspektif gender. Nah, sebelum lari ke sana kita perlu mengetahui itu, karena seringkali terjadi di lapangan kita salah menempatkan klasifikasi gitu. Sesuatu yang itu dianggap sebagai seks ternyata digolongkan dengan gender. Sesuatu yang dianggap gender ternyata digolongkan dengan seks. Nah, kemudian dua konsep ini perlu kita pahami dulu sebelum menuju pada teori-teori selanjutnya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa simpelnya gini, yang dimaksud gender itu adalah sesuatu yang bisa ditukar perankan antara laki-laki dan perempuan, atau perbedaan laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial karena disebabkan oleh sifat-sifat atau ciri khas yang dia miliki gitu, ciri khas sosialnya. Zaituna Subhan dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gender adalah pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengacu kepada pembagian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu. Nah, disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan, jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan biologis. Kemudian pada lain referensi menyatakan bahwa gender merupakan konsep yang menggambarkan relasi laki-laki dan perempuan yang dianggap memiliki perbedaan menurut konstruksi sosial budaya yang meliputi perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab. Nah, dari sini kemudian kita bisa menggarisbawahi bahwa gender ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh suatu kelompok gitu. Artinya sifatnya itu adalah perspektif manusia atau berdasarkan kesepakatan dan juga stigma dari manusia itu gitu. Berbeda dengan seks yang merupakan, seks itu adalah kodrat dari Tuhan, ciri khas biologis perempuan, dan di sini tidak bisa ditukar perankan. Nah, adanya gender kemudian ada sebuah dikotomi yang menyatakan ciri khas yang disebutkan sebagai feminin dan disebutkan sebagai maskulin. Nah, ini adalah wilayah gender gitu. Jadi pada suatu waktu perempuan ketika dia itu maskulin maka dianggap aneh, dan pada waktu tertentu ketika laki-laki itu feminin maka juga dianggap aneh. Nah, kalau gender berbicara nggak apa-apa perempuan maskulin dan nggak apa-apa laki-laki feminin. Nah, itu gender guys. Kemudian seks seperti yang aku bilang tadi di depan, seks adalah sesuatu yang sifatnya perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis yang sifatnya khas, terus kodrati, dan itu berasal dari Tuhan. Artinya seks di sini berarti tidak bisa ditukar perankan guys. Nah, mari kita bedah pada contohnya gitu. Gini, kalau aku bilang laki-laki itu identik dengan gagah berani gitu kan, kemudian tegas. Nah, maka pada suatu waktu tertentu tidak menutup kemungkinan ketika yang memiliki ciri ini adalah perempuan. Jadi ada juga perempuan yang tegas, perempuan yang keras gitu kan. Nah, ini kemudian di sini adalah gender. Ini gender. Nah, kalau seks itu sesuatu yang tidak bisa ditukar perankan. Misal, perempuan memiliki payudara, laki-laki tidak memiliki payudara. Laki-laki memiliki jakun, perempuan tidak memiliki jakun. Nah, ini adalah konteks seks guys. Jadi, ayo tolong ketika di lapangan nanti jangan salah kaprah menempatkan mana klasifikasi gender dan mana klasifikasi seks. Nah, seringkali sesuatu yang sifatnya gender itu menjadi alasan kemudian untuk menuntut perempuan melakukan hal-hal keras guys, hal-hal yang sifatnya berat gitu loh. Nah, memang
perempuan itu di sini memperjuangkan keadilan gender, ingin keadilan gendernya diakui dalam lingkup sosial. Tetapi kalian juga perlu tahu, perlu refleksi juga bahwa perempuan meskipun memperjuangkan wilayah itu, perempuan juga memiliki ciri khas biologis yang pada waktu tertentu tidak bisa menggunakan kekuatannya atau tenaganya untuk mengangkat hal-hal berat misal guys. Karena apa? Dia memiliki rahim, sesuatu yang memang harus dijaga secara biologis. Makanya rentan sekali kan perempuan itu tidak boleh mengangkat hal-hal yang berat gitu guys. Jadi guys, dari sini kemudian dapat dilihat bahwa perbedaan seks dengan gender adalah sesuatu yang sangat nampak sekali. Jadi kalau hal ini klasifikasinya nanti di lapangan sampai tertukar, itu ya saya kira teman-teman belum mengetahui ya konsepnya. Tapi setelah kalian menonton video ini, aku harap kalian sudah bisa membedakan mana seks dan mana gender. Aku tegaskan lagi bahwa gender itu berasal dari konstruksi sosial, kemudian seks tidak dapat dirubah yang sifatnya dari Tuhan. Gender bisa ditukar perankan, seks tidak bisa ditukar perankan. Terus gender bisa dibentuk oleh kesepakatan sekelompok orang, terus kemudian seks berlaku sepanjang masa. Nah, gender juga dipengaruhi tempat, waktu, zaman, dan sebagainya guys. Jadi kalau misal di wilayah-wilayah pedalaman tertentu, ketika perempuan itu kerjanya mengangkut hal-hal berat gitu, itu sesuatu yang tidak kemudian sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja gitu. Tapi ketika di perkotaan, perempuan cenderung melakukan hal-hal yang lembut. Nah, sama ketika di pedesaan, perempuan pulang malam, pulang pagi, itu sesuatu hal yang kemudian dianggap kurang baik. Tetapi ketika di perkotaan itu fine-fine aja. Nah, ini kemudian bukti bahwa gender itu dipengaruhi oleh tempat dan waktu guys. Kemudian seks berlaku di mana saja gitu, di mana aja kalian tinggal, kalian ya sebagai perempuan menstruasi, sebagai perempuan memiliki payudara gitu guys. Kemudian gender itu bukan kodrat, bukan, dia itu tidak diberikan oleh Tuhan. Berbeda dengan seks yang memang sudah sejak lahir kita bentukannya seperti ini secara biologis. Nah gitu guys. Nah, gender tidak dimiliki sejak lahir, sedangkan seks itu dimiliki sejak lahir. Itu aja teori tentang tentang konsepsi gender dan seks, kemudian perbedaannya. Nah guys, sering kita ini ya mengetahui di lapangan bahwa rahim itu adalah ciri khas biologis perempuan. Payudara itu adalah ciri khas biologis perempuan. Dalam konteks ini berarti masuk dalam dalam konteks ini berarti masuk dalam seks gitu kan. Nah, tetapi perlu kalian ketahui di sini yang seks itu adalah rahimnya, kemudian yang seks itu adalah payudaranya. Nah, bagi perempuan yang tidak bisa hamil misal karena kondisi rahim lemah atau apa, kemudian perempuan yang tidak bisa menyusui gitu. Nah, di sini kita perlu tahu, kita kembalikan lagi nih bahwa yang seks itu adalah rahimnya, seks itu adalah payudaranya. Mau perempuan itu mau perempuan itu hamil, mau perempuan itu tidak menyusui atau tidak, itu adalah pilihan bagi mereka atau hak bagi mereka. Kenapa saya bilang begitu? Karena setelah kita mengetahui bahwa yang seks itu adalah rahimnya, yang seks itu adalah payudaranya, kemudian kita tidak akan mudah menjudge sesama perempuan yang tidak bisa hamil karena kondisi rahim yang lemah misal, atau ada kendala biologis lainnya gitu. Dan kita tidak mudah menjudge bahwa perempuan itu tidak sempurna ketika dia tidak bisa menyusui dari payudaranya. Nah, dari sini kemudian kita akan lebih open minded, berpikiran terbuka, mencoba mencari tahu, mencoba hadir untuk membantu gitu ketika kemudian ternyata dia itu gak bisa hamil bukan karena kemauannya gitu loh, tapi karena suatu kondisi yang itu ada kelainan atau apa. Nah, di situ kemudian kita hadir untuk memberikan motivasi. Coba kalau kita mudah dia itu nggak bisa hamil, bukan perempuan yang sempurna. Nah, ini yang kemudian yang disalahkan gitu loh. Jadi kita tidak sampai pada pertanyaan why, mengapa, how, bagaimana gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa dia nggak bisa hamil? Kenapa dia nggak bisa menyusui? Nah, siapa tahu ketika dia dalam keadaan down karena kondisinya nggak bisa hamil, nggak bisa menyusui, kalian bisa memberikan, selain motivasi, kalian bisa memberikan resep,
kalian bisa memberikan pengobatan, rekomendasi pengobatan alternatif atau semacamnya gitu, maka akan di sini akan terbentuk sebuah lingkungan sosial yang sangat luar biasa guys itu. Nah, inilah kenapa pentingnya kita mengetahui konsep gender dan seks secara mendetail. Tanpa aku nggak akan memperdebatkan mengenai sejarah gender, artinya karena sering sekali katanya yang gender, teori gender ini yang berasal dari barat menjadikan penghalang untuk kita menggunakan ini. Bagiku mau dari mana aja asalnya teori, ketika dia memang secara praktek, secara implikasinya gitu loh, dia memanusiakan manusia, sangat mendepankan asas humanisme, maka nggak apa-apa kita menggunakan gitu, termasuk teori gender ini. Nah, itu aja sih guys ulasan tentang konsep gender dan seks pada video kali ini. Aku harap timbul nalar kritis dari kalian, atau ada kesalahan teori yang aku sampaikan, kalian bisa komen di bawah. Nanti bisa aku klarifikasi di video sebelumnya dengan tema selanjutnya gitu. Terima kasih banyak, semoga barokah manfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya guys. Semoga agar banyak yang memperoleh manfaatnya dari video ini. Terima kasih banyak, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.